Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Ramasari dengan NPM 2021 01 500 801 dari kelas R5L. Saat ini saya akan membahas mengenai materi mengasuh dan membimbing anak di dalam keluarga untuk memenuhi tugas mata kuliah konseling pernikahan dan keluarga. Pada materi kali ini ada beberapa poin yang akan saya sampaikan. Poin yang pertama yaitu hakikat mengenai mengasuh dan membimbing anak. Yang kedua, mengapa anak perlu diasuh dan dibimbing. Poin yang ketiga, apa yang perlu diperhatikan dalam mengasuh dan membimbing anak. Poin yang keempat, prinsip dalam mengasuh dan membimbing anak. Dan poin yang terakhir yaitu poin kelima, kebiasaan tidak baik yang sering dilakukan oleh orang tua. Tanpa berlama-lama, mari kita efektifkan waktu. Saya akan membahas di poin pertama terlebih dahulu. Hakikat mengasuh dan membimbing anak. Keluarga merupakan lembaga pertama dalam mendidik anak, di mana pendidikan di lingkungan keluarga merupakan dasar-dasar pertama perkembangan anak. Mengasuh dan membimbing anak melibatkan seluruh aspek kepribadian pada anak, baik aspek jasmaninya, intelektualnya, emosional, keterampilan, serta aspek norma dan nilai yang ada pada diri anak. Hakikat mengasuh dan membimbing anak meliputi pemberian kasih sayang dan juga rasa aman, sekaligus disiplin dan contoh yang baik. Oleh karena itu diperlukan sekali suasana kehidupan keluarga yang stabil dan juga bahagia. Dalam mengasuh dan membimbing anak bukanlah hal yang mudah, di mana sejatinya mengasuh dan membimbing anak di sini membutuhkan sekali pengetahuan, keterampilan, dan juga kesabaran dari orang tua. Sementara kebanyakan dari orang tua melakukan pengasuhan dan juga pembimbingan pada anak itu dilakukan secara alamiah saja. Lalu mengapa anak perlu diasuh dan dibimbing? Menurut Lydia Harina Martono dan kawan-kawan tahun 1996 menyampaikan bahwa anak perlu diasuh dan dibimbing karena anak mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan, di mana proses pertumbuhan dan perkembangan ini jelas berbeda. Pertumbuhan ialah bertumbuhnya anak dari segi jasmani, sedangkan perkembangan adalah berkembangnya kepribadian anak dari seorang individu yang tadinya secara mutlak bergantung pada orang tuanya dan lingkungannya menjadi seorang anak yang mandiri dan berguna bagi lingkungannya. Perkembangan anak merupakan proses yang kompleks, artinya perkembangan itu meliputi berbagai aspek kehidupan pada manusia dan terjadi sebagai hasil interaksi antara faktor bawaan dan faktor lingkungan. Agar perkembangan itu berjalan dengan baik, maka anak perlu diasuh dan dibimbing oleh orang dewasa, terutama dalam lingkungan kehidupan berkeluarga. Sekarang kita sudah tahu alasan mengapa anak perlu diasuh dan dibimbing. Lalu selanjutnya, apa yang perlu kita perhatikan dalam mengasuh dan membimbing anak? Yang perlu diperhatikan dalam mengasuh dan membimbing anak ialah perlu disesuaikan dengan tahap perkembangan anak. Perkembangan anak itu dipengaruhi oleh dua faktor. Faktor yang pertama yaitu faktor bawaan dan faktor yang kedua yaitu faktor lingkungan. Faktor bawaan adalah sifat yang dibawa anak sejak lahir. Contohnya anak yang penyabar, pemarah, pendiam, banyak bicara, cerdas, tidak cerdas, dan lain-lain. Itu adalah faktor bawaan dari sejak lahir. Ada juga keadaan fisik yang juga berbeda. Keadaan fisik ini bisa kita lihat contohnya setiap anak itu berbeda dari segi warna kulitnya. Ada yang warna kulitnya hitam, ada yang warna kulitnya coklat, sawo matang, ada yang berkulit putih. Setiap anak itu berbeda-beda. Kemudian faktor bawaan ini dapat mempercepat dan memperlambat atau juga bisa melemahkan pengaruh faktor lingkungan. Jadi kita tidak dapat membandingkan perkembangan anak yang satu dengan anak yang lainnya. Mereka punya perkembangannya masing-masing. Kemudian yang kedua yaitu ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini adalah faktor atau pengaruh yang berasal dari luar atau dari lingkungan yang bisa mempengaruhi perkembangan anak. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah suasana lingkungan dalam keluarga dan hal lain yang berpengaruh dalam perkembangan anak. Seperti tersedianya alat bermain, lapangan bermain, kemudian adanya sarana untuk menonton televisi atau bermain handphone dan lain sebagainya. Faktor lingkungan ini dapat merangsang berkembangnya fungsi tertentu dari anak, sehingga bisa dapat mempercepat perkembangan anak, tapi juga faktor lingkungan dapat memperlambat atau mengganggu kelangsungan perkembangan anak. Disinilah peran orang tua dalam mengasuh dan membimbing anak untuk menciptakan suasana lingkungan yang dapat mendukung perkembangan anak ke arah yang lebih positif. Poin selanjutnya yaitu terkait prinsip dalam mengasuh dan membimbing anak. Yang pertama yaitu penuh dengan kasih sayang. Sejak kecil, anak harus merasakan bahwa ia disayangi, disenangi, diperhatikan, diterima, dan juga dihargai oleh orang tua. Kasih sayang itu ditujukan secara wajar dan sesuai pada umur anak. Misalnya kita bisa memberikan belayan kepada anak, kemudian menciumnya, memberikan pelukan, memberikan pujian, kemudian bisa memberikan kata-kata positif dan membangun kepada anak. Kasih sayang orang tua harus yang pertama ajak dan tulus, yang kedua yaitu nyata. Ajak dan tulus ini artinya tetap ada sepanjang masa. Jadi bahkan saat anak berbuat salah, dia tetap merasa bahwa ia disayangi. Dan kasih sayang yang nyata adalah anak
benar-benar merasakan bahwa orang tuanya memiliki kasih sayang kepada anaknya. Prinsip yang kedua yaitu penanaman disiplin yang konstruktif. Setiap keluarga harus memiliki tata tertib yang sudah dibuat di dalam keluarga tersebut, di mana isi tata tertib itu harus dapat dipahami oleh seluruh anggota keluarga agar tahu mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Sehingga dengan adanya tata tertib yang sudah dibuat, maka anak akan belajar untuk disiplin dan juga bertanggung jawab. Ada 10 cara agar dapat melaksanakan disiplin pada anak. Yang pertama yaitu konsisten, tidak berubah-ubah. Di sini diperlukan adanya kesepakatan antara ayah dan juga ibu. Yang kedua, jelas. Aturan yang dibuat sederhana dan jelas agar bisa dimengerti dan juga diikuti oleh anak. Yang ketiga yaitu memperhatikan harga diri anak. Jika anak melakukan kesalahan, maka jangan langsung ditegur atau diberikan hukuman di depan orang lain atau di depan umum. Jika hal ini dilakukan, maka anak tentunya akan merasa malu. Sebagai orang tua, kita harus juga memperhatikan harga diri anak. Jika ingin menasehati anak, maka sebaiknya tidak di depan umum. Yang keempat, beralasan dan dapat dimengerti. Yang kelima, memberikan hadiah. Hadiah ini tidak selalu berupa barang, tapi juga bisa berupa pujian atau kata-kata. Yang keenam yaitu hukuman. Hukuman yang diberikan oleh orang tua dititik beratkan pada kesalahan yang anak lakukan, bukan pada anak itu sendiri. Jadi, ketika ingin menegur anak atau menasihati anak, maka orang tua menyebutkan terlebih dahulu perbuatan baiknya sebelum menyebutkan perbuatan yang salah. Yang ketujuh yaitu luwes, artinya tidak kaku dalam menegakkan kedisiplinan. Yang kedelapan, keterlibatan anak. Yang kesembilan, bersikap tegas. Dan yang kesepuluh, tidak emosional. Prinsip yang ketiga yaitu meluangkan waktu untuk kebersamaan, atau bisa kita bilang dengan quality time. Yang keempat, membedakan yang salah dan yang benar, yang baik dan yang buruk. Yang kelima, mengembangkan sikap saling menghargai. Yang keenam, memperhatikan dan mendengarkan pendapat anak. Yang ketujuh, membantu mengatasi masalah. Yang kedelapan, mengembangkan kemandirian. Yang kesembilan, memahami keterbatasan anak. Dan yang kesepuluh, menjalankan peran orang tua sesuai dengan usia perkembangan anak. Itu dia 10 prinsip dalam mengasuh dan membimbing anak. Selanjutnya, poin yang terakhir yaitu kebiasaan tidak baik yang sering dilakukan oleh orang tua. Apa saja? Ini dia. Ada 5 kebiasaan tidak baik yang sering dilakukan oleh orang tua. Yang pertama, yaitu menjadikan anak menjadi figur yang tidak pernah salah. Dapat dicontohkan dari salah satu kebiasaan orang tua, misalnya ada anak yang tersandung kaki meja. Nah, anak tersebut menangis. Lalu biasanya orang tua untuk memberhentikan anak tersebut menangis, biasanya menyalahkan benda mati tersebut, mejanya. Seperti contohnya gini, kenapa nak, mejanya yang salah ya, ini sudah ibu pukul ya mejanya ya, sudah jangan menangis, cuk 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 cuk, misalnya seperti itu. Hal ini secara tidak langsung membuat anak menjadi figur yang tidak pernah salah. Yang kedua yaitu sering berbohong. Tanpa disadari, orang tua sering melakukan kebohongan setiap harinya. Salah satu contohnya yaitu ketika seorang ayah yang ingin berangkat kerja, lalu anaknya menangis ingin ikut. Biasanya ayah akan mengatakan, sebentar ya sayang, ayah ingin pergi ke depan sebentar, kamu di sini aja ya sama mama ya, gitu. Tapi nyatanya perginya tidak sebentar karena ayahnya berangkat bekerja. Nah, hal ini adalah kebiasaan yang tidak baik yang sering dilakukan oleh orang tua. Yang ketiga yaitu sering mengancam atau menakut-nakuti. Nah, salah satu contohnya, saya pernah nih di posisi ini. Jadi ketika tidak mau makan, ditakut-takutinya, kalau nggak mau makan nanti kamu disuntik sama dokter loh, gitu. Atau kalau kamu nggak tidur siang nanti ada setan loh, gitu. Jadi hal tersebut tidaklah baik dan juga tidak dapat menyelesaikan masalah yang sebenarnya. Misalnya anaknya tidak mau makan dan juga tidak mau tidur siang, seharusnya tidak perlu ditakut-takuti. Yang keempat yaitu tidak kompak. Ayah dan ibu harus memiliki satu kesepakatan. Artinya ayah dan ibu harus kompak dalam memutuskan keputusan jika ada keputusan yang berbeda. Yang kelima yaitu memberi hadiah pada perilaku yang negatif. Salah satu contohnya ketika anak sedang tantrum. Biasanya orang tua untuk meredakan anak yang tantrum ini agar tidak pusing gitu ya dan juga cepat, biasanya orang tua langsung menuruti kemauan dari anak tersebut. Bahkan sampai ada yang tantrum sampai guling-guling gitu ya, sampai teriak-teriak, sampai banting barang. Hal ini tentu akan dijadikan senjata ampuh oleh anak ketika ia ingin mendapatkan sesuatu. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada materi kali ini. Semoga bisa dapat dipahami dan juga bisa menjadi bekal atau ilmu untuk kita nanti ke depannya dalam membimbing dan mengasuh anak dalam keluarga. Baik, saya Eva Ramasari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.